Dari semua faktor ya, ajang kontestasi Pilkada November nanti jelas dipengaruhi faktor Jokowi. Faktor itulah yang merusak banyak peta koalisi. Partai-partai jadi gamang bergabung dan terkesan trauma jika melawan orang yang didukung Jokowi. Mereka terlihat sudah menyerah duluan sebelum bertarung. Ya, pembicaraan dengan teman-teman koalisi untuk di Jawa Barat memang lebih mengarah kepada Deddy Mulyadi dan cawagupnya Pak Bima Arya ya. Nah, kita juga sedang melakukan sambil menunggu pendaftaran bulan Agustus. Nama Pak Ridwan Kamil nampaknya akan terancam batal jadi calon gubernur di Jawa Barat maupun DKI Jakarta. Hal itu diakibatkan adanya keraguan dari parpol pendukung Prabowo Gibran yang hingga saat ini terjadi banyak friksi. Selain itu, sebagai pemenang Pilpres, Gerindra ogah berposisi sebagai penonton. Melainkan pengen kader-kadernya juga bisa menjadi kepala daerah. Setidaknya di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI, kader mereka bisa menang. Apalagi di pemilu kemarin, Gerindra maupun mampu tampil sebagai juara memenangkan kursi DPRD tingkat provinsi. Masa iya sih mereka merelakan calon gubernur diberikan kepada Golkar yang perolehan kursi DPRD-nya berjumlah 19. Pak Prabowo Subianto, capres terpilih, mosok membiarkan jabatan calon gubernur akan dipegang kader partai lain. Hanya di Jawa Timur, Gerindra mesti realistis, tidak akan memaksakan kehendak daripada harus menanggung malu di sana. Mereka diprediksi akan menyerahkan mandat pada Bu Khofifah dan Mas Emil Dardak. Lantas siapa yang dijagokan Gerindra di Jawa Barat? Dalam gambaran analisis yang normal, mereka mengajukan Pak Deddy Mulyadi berpasangan dengan Pak Ridwan Kamil. Lalu di Jakarta bisa Mas Budi Satrio sama Pak Heru Budi atau Pak Ridwan Kamil juga. Tapi menempatkan Kang Emil sebagai calon wakil gubernur pasti menyesakkan dada. Ada dua fakta di mana Golkar ogah menyerahkan petahana di Jabar menjadi calon wakil gubernur, berarti itu tandanya turun posisi. Masa periode kemarin gubernur, sekarang jadi calon wakil gubernur? Golkar tidak akan pasrah begitu saja. Bukankah mereka sudah merelakan kursi calon wakil presiden pada pilihan Pak Prabowo? Kenapa di pilkada mereka harus manut lagi? Keunggulan Pak RK, Pak Ridwan Kamil itu ada dua. Pertama, sebagai petahana. Yang kedua, elektabilitasnya itu masih berada di posisi puncak. Masa punya kelebihan dari aspek menentukan malah menyerah? Seandainya gagal menjagokan Kang Emil, posisi Pak Erlangga sebagai ketua umum akan terancam. Di Rakernas Golkar, jabatan ketua umum bisa melayang bila gagal mengusung Pak Ridwan Kamil. Pak Erlangga tahu benar risiko ini, sehingga dia akan berusaha keras tetap mengusung RK sebagai cagup. Nah, pertentangan ini makin hari makin keras. Dengan memiliki kursi 20, sebenarnya hampir sama dengan kondisi Golkar, PKS, dan PDIP. Dalam mencalonkan kandidat, mereka tinggal butuh dukungan satu partai lagi guna mencapai 24 kursi sebagai syarat pencalonan cagup itu. Ada PKB di sana yang punya 15 kursi dan Demokrat serta Nasdem dengan 8 kursi. Terus kemudian PAN ada 7 kursi serta P3 itu ada 6 kursi. Akhirnya Gerindra menyodorkan pasangan Deddy Mulyadi dengan Pak Arya Bima dari PAN. Tapi Pak Zulhas kemarin menegaskan, pengen memasangkan Pak Arya Bima dengan Desi Ratnasari. PAN ini memang agak lucu. Kursinya nggak mencukupi, tapi pengennya ngusung kadernya sendiri. Apa ya bisa?
Poiso kan. Nggak hanya di Jabar, di DKI juga sama loh. PAN tuh menjagokan Mas Eko Patrio sama Zita Anjani. Nah, jadi partai lain yang diajak koalisi ya tinggal menyetujui kandidat yang mereka usung. Sementara PKS dengan 19 kursi dan PDIP dengan 17 kursi belum menyebut nama siapa yang diusung. Kayaknya mereka sedang penjajakan entah dengan PKB, Nasdem atau P3. Bisa Nasdem dengan PKB, lalu PDIP dengan P3, sama-sama memenuhi syarat. Nah, gayeng wingo. Ya, lalu Golkar bisa berkoalisi dengan Demokrat, sehingga PAN akhirnya menyerah, mendukung Gerindra. Empat pasang di Pilgub Jabar akan mungkin terjadi. Misalkan semua partai pengen kader mereka yang maju. Nah, bila sampai ada 4 pasang cagup-cawagup, Golkar yang menawarkan Kang Emil bakal diuntungkan. Masalahnya, bila PDIP berkoalisi dengan PKS, lalu PKB serta Nasdem rapat, maka peluang Kang Emil menang akan sulit. Gerindra akan bekerja sama, mengerahkan segala kekuatan untuk menang Pilgub, memenangkan pemilihan gubernur di Jawa Barat, makin memantapkan perjalanan pemerintahan Prabowo Gibran. Janji-janji kampanye ya bakal mudah direalisasikan, tidak akan terganggu dalam implementasinya. Gerindra paham benar dengan risiko ini. Makanya memenangkan Pilgub Jabar, DKI dan Jateng jadi sebuah keharusan ini. Nah, di Jawa Tengah posisi Mas Sudaryono ini relatif aman. Dan hampir pasti, sebab kader partai lain terganggu dengan cawe-cawe Jokowi yang menginginkan Kapolda Ahmad Lutfi bertanding di sana. Akan jadi tantangan berat jika PDIP menurunkan Bu Susi Pujiastuti. Dia tinggal dicarikan pasangan baik dari PKS maupun dari PKB. Secara matematika nih bakal jadi pesaing kuat Pak Deddy Mulyadi. Memasangkan mantan Bupati Purwakarta dengan Arya Bima yang mantan wali kota Bogor. Memang strategis, tidak hanya dalam hal elektabilitas, namun rekam jejak keduanya benar-benar jadi pesaing serius Kang Emil. Partai-partai politik dalam pilkada kali ini tidak semudah menentukan kandidat layaknya 5 tahun lalu. Situasi di lapangan itu masih cair, masih belum menentu. Golkar juga tetap bimbang mengusung Kang Emil di DKI atau di Jabar. Tapi peluangnya koalisi dengan Gerindra makin tertutup bila benar kandidat mereka tidak diusung Gerindra, mempertontonkan kepiawaian. Nah, Airlangga berpolitik kalah telak dengan Pak Prabowo. Dari semua faktor ya, ajang kontestasi Pilkada November nanti jelas dipengaruhi faktor Jokowi. Faktor itulah yang merusak banyak peta koalisi. Partai-partai jadi gamang bergabung. Dan terkesan trauma jika melawan orang yang didukung Jokowi. Mereka terlihat sudah menyerah duluan sebelum bertarung. Wah, wani sih, penting urusan keri ngono lho, main gayeng nih lho. Padahal kalau saja jeli ya, Pak Jokowi yang sekarang ini tidak ada di partai manapun, harusnya mudah dikalahkan. Namun kekuatan jabatan telah membuktikan apa yang dikehendaki Pak Jokowi pasti bisa terrealisasi. Hampir semua ketua umum partai terkesan punya beban tersendiri. Mestinya ya dengan cara Pak Jokowi berpolitik, malah terbuka peluang lebar kok. Memanfaatkan pengaruh kekuasaan kepala negara jadi modal untuk melawan balik. Sayang, mereka sudah kelewat minder, nggak pede maksudnya itu. Pesimis untuk menaklukkan kekuatan Pak Jokowi ini. Gerindra yang memenangkan Pilpres dan mulai secara perlahan melawan intervensi Pak Jokowi. Belum berani perang secara terbuka. Entah takut dijegal atau mereka akan mendapatkan malu. Kalau benar begitu, nggak ada gunanya dong kemenangan Prabowo 14 Februari lalu. Bila kekuasaan masih diotak-atik oleh Jokowi. Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat. Sampai jumpa.